mesti kita pahami bahwa ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa ujian itu datangnya dari Allah, dan ujian itu juga bagian dari teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan bagi kita harus ditumbuhkan kesadaran bahwa kita ini milik Allah dan kita pun akan kembali kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan wa ba'du. Saudara-saudara, saya Muhammad Iksan, pembina perguruan pencaksilat Cempaka Putih Provinsi Jawa Timur. Tetapi yakinlah bahwa di balik pengorbanan kemanusiaan kita, maka tentu ada hikmah yang terbesar, ada nilai pengabdian yang besar, baik itu di hadapan masyarakat maupun juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang menyelamatkan satu orang, maka otomatis dia itu sama dengan menyelamatkan manusia secara menyeluruh. Orang yang bisa menghidupkan satu orang, maka sama yang bersangkutan itu adalah menghidupkan manusia secara menyeluruh. Begitu pula dengan sebaliknya. Oleh sebab itu, bersyukurlah teman-teman punya tugas dan tanggung jawab kemanusiaan yang menuntut untuk memberikan pengabdian yang total untuk kepentingan kemanusiaan hari ini, karena kita lihat bahwa pandemi COVID-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda akan segera selesai dan hengkang dari bumi di Nusantara ini. Bahkan angka terakhir menyebutkan bahwa angka positif sudah menyentuh angka 3,7 juta orang yang positif di Indonesia, sementara yang sembuh adalah 3,2 juta, sementara kemudian yang meninggal sudah lebih dari 112.000 orang yang meninggal karena keganasan COVID ini. Oleh karena ini sebuah pandemi, maka mesti kita pahami bahwa ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa ujian itu datangnya dari Allah, dan ujian itu juga bagian dari teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan bagi kita harus ditumbuhkan kesadaran bahwa kita ini milik Allah dan kita pun akan kembali kepadanya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sesungguhnya kita ini akan diuji dari ketakutan, dari kelaparan, dari hilangnya orang yang kita cintai, dari berkurangnya harta benda kita maupun juga tumbuhan. Itu semua adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan Allah menyampaikan bahwa sampaikan kabar gembira ketika orang itu mendapatkan ujian, yaitu mereka yang memandang bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita pun akan kembali kepadanya. Bagi kita yang meyakini bahwa hidup ini adalah milik Allah dan kita pun akan kembali kepadanya, bagi kita musibah pandemi itu adalah kabar gembira untuk menguji kesabaran dan ketabahan, sekaligus juga meningkatkan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazimnya orang ketika mendapatkan kesulitan, maka yang bersangkutan pasti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada juga di antara kita yang ketika ditimpa musibah dan bencana, bukan justru semakin dekat dengan Allah, tetapi semakin jauh ketika yang bersangkutan terseret oleh perbuatan kemusyrikan dengan mendatangi dukun, mendatangi orang pintar, dan mendatangi orang-orang yang lain yang itu menggeser keimanan dan ketakwaan kita. Padahal para imam-imam kita terdahulu ketika menghadapi kesulitan dalam bidang keilmuan misalnya, maka yang bersangkutan bukan dengan cara datang ke orang pintar atau dukun atau yang lain-lain, tetapi justru kemudian yang bersangkutan datang ke masjid dan menggelar sejadah dan berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk dan bimbingan sehingga masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan baik. Kita menyadari bahwa kita ini tidak punya daya dan kekuatan
Daya dan kekuatan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya kecuali kekuatannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada daya kecuali semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita bisa menjadikan Allah sebagai epicentrum di dalam kehidupan kita ini, baik kala suka maupun duka, sesungguhnya dia ini menyadari bahwa hidup ini adalah semata-mata pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata mengabdi kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap sholat yang kita lakukan 5 waktu maupun juga sholat sunnah, kita pun juga terus-menerus mengingatkan bahwa sesungguhnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita li rabbil alamin. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Li rabbil alamin, lamnya itu kalau dilihat dari sisi bahasa, lam bisa maknanya adalah ditahlil, juga bisa maknanya lil milk, bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita karena Allah. Bisa juga ditafsiri adalah sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita itu milik Allah. Artinya kita sebagai manusia nihilism, tidak punya kepemilikan terhadap diri kita sendiri, apalagi terhadap apa yang kita miliki hari ini. Istri kita, anak-anak kita, harta kita, jabatan kita, hidup kita, nyawa kita, itu bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Karena milik Allah, maka suatu ketika tergantung kepada izin dan kehendak Allah bisa dicabut apa yang itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita melaksanakan sholat, lazimnya kita setelah selesai sholat, maka kita biasa membaca ayat, potongan ayat di dalam Al-Quranul Karim. Potongan ayat itu berbunyi, lillahi ma fis samawati wal ard wa ma fil ard. Jadi sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Allah itu fatirus sama. Allah itu adalah pencipta langit dan sekaligus juga bumi. Karena dia adalah pencipta langit dan bumi, otomatis semua apa yang kita miliki adalah semata-mata milik dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya cintai, para perawat yang berbahagia dan saya banggakan, tugas Anda sungguh sangat mulia dan tidak semua orang bisa memiliki profesi ini. Banyak yang ingin menjadi perawat, tetapi banyak yang tidak kesampaian. Oleh sebab itu kesempatan ini adalah sarana untuk mengabdi dan beribadah. Satu nyawa yang kita selamatkan itu sama dengan ganjaran kita menyelamatkan seluruh umat manusia di muka bumi. Pelayanan kita yang terbaik yang kita berikan kepada orang itu bagian dari ibadah yang itu nilainya melebihi ibadah-ibadah yang lain. Karena sungguhnya manfaat kita ini dinilai memiliki menjadi orang yang baik atau tidak, itu tergantung kepada manfaat yang mampu kita berikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat terhadap orang lain. Pertanyaan yang muncul kepada kita adalah, siapa yang paling bermanfaat terhadap orang lain? Ya tentu yang paling bermanfaat kepada orang lain adalah mereka yang bekerja di sektor public service atau pelayanan publik. Siapa yang bekerja di pelayanan publik? Banyak di antara mereka. Ada yang di bidang pendidikan menjadi guru, menjadi tenaga kependidikan, menjadi karyawan di lembaga-lembaga pendidikan. Ada juga mereka yang di public service itu di bidang kesehatan. Nah, kalau yang berkaitan dengan pendidikan itu lebih pada upaya pembangunan intelektualisme, pengetahuan, dan kemampuan teknologi dan yang dimiliki oleh generasi, sementara pada kesehatan itu adalah membangun yang bersangkutan agar hidup mereka menjadi sehat, karena dengan sehat maka itu adalah modal untuk bisa berbuat dan mengabdi untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan kemanusiaan. Jadi kalau mau jujur, orang yang paling bermanfaat itu adalah orang yang bekerja di sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Dan orang yang ingin di profesi itu tidak semua bisa, karena mungkin di antara alasannya adalah kemampuan finansial, atau juga alasannya karena yang bersangkutan tidak diterima di bidang itu,
atau karena yang bersangkutan kemudian punya tugas dan tanggung jawab yang lain. Maka berbahagialah teman-teman, para perawat yang berhimpun di Persatuan Perawat Nasional Indonesia, mengabdi di profesi ini. Ini adalah sebuah profesi yang sangat mulia. Ibadah Anda itu adalah di kemanusiaan itu. Dan itu nilainya melebihi sholat, melebihi puasa, dan melebihi yang lain-lain. Yang itu sebuah dharma bakti untuk kepentingan yang lain, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kekuatan lahir dan batin untuk memberikan pengabdian yang terbaik, sehingga kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali dengan penuh senyuman karena kita telah memberikan pelayanan yang terbaik sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para ulama, oleh para kiai dan ustadz kita dan guru ngaji kita, sehingga kita ini menjadi orang yang paling baik di antara orang-orang yang lain. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.